Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Tiara Kani Dewi dengan NIM 2108548. Di sini saya merupakan mahasiswa Administrasi Pendidikan kelas 5B. Izin untuk memaparkan hasil karya tulis ilmiah yang saya buat. Adapun judul dari karya tulis ilmiah saya yakni Efektivitas Ekstrakurikuler Pramuka Wajib terhadap Pembentukan Karakter Profil Pelajar Pancasila di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari. Baik, izin memaparkan dari pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di sini disebutkan bahwa Rev Tyler ini mendefinisikan kurikulum sebagai semua pelajaran-pelajaran murid dan yang direncanakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikannya. Komponen kurikulum itu terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan juga evaluasi. Namun di latar belakang telah dituliskan bahwa masih banyak sekolah yang berfokus pada kurikulum kurikuler saja dan masih kurang memperhatikan kurikulum non-kurikulernya. Bahkan kasus bullying, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba itu masih sangat marak terjadi. Penyebabnya kurang lebih karena pendidikan karakter di peserta didik itu yang di sekolah itu belum diterapkan dengan baik. Banyak sekolah yang masih belum terbiasa untuk melakukan kegiatan yang menunjang keberjalannya pendidikan karakter itu sendiri. Padahal pendidikan karakter dapat dilakukan melalui penanaman nilai baik itu bisa di dalam kelas maupun di luar kelas maupun lewat kurikulum kurikuler dan non kurikuler. Selanjutnya, alasan saya mengambil penelitian ini di tingkat SMP karena di SMP ini merupakan salah satu tahap pendidikan yang strategis dalam membentuk karakter pelajar. Karena pada tahap ini anak-anak mengalami perkembangan fisik dan mental yang signifikan. Program ekstrakurikuler pramuka wajib ini telah menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk membentuk karakter peserta didik di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan permasalahan yang telah diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adelia dan kawan-kawan, yang mana dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa perlunya kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan pada setiap sekolah, ialah karena memiliki fungsi sebagai pengembangan, yakni sebagai wahana pengembangan minat dan bakat, kemudian memiliki fungsi sosial, yaitu membuat pengalaman bagi peserta didik untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab sosial siswa, serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan asas Gerakan Pramuka, dan Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan, yakni pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasikan pada pendidikan. Selain itu, untuk menyempurnakan pendidikan karakter di Indonesia, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim telah menjadikan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Mengingat hal tersebut, tentunya dapat diidentifikasi bahwa adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas program ekstrakurikuler pramuka wajib sebagai sarana pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di tingkat SMP Negeri Sekecamatan Sukasari. Sektor pendidikan harus mampu mengukur apakah program ini benar-benar mencapai tujuan pendidikan karakter yang diinginkan dan apakah dampaknya signifikan terhadap perkembangan karakter siswa. Selanjutnya ke batasan masalah dan rumusan masalah. Untuk batasan masalahnya yakni yang pertama, secara konseptual peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada indikator profil pelajar Pancasila, yakni berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif, serta bentuk-bentuk kegiatan dalam ekstrakurikuler pramuka wajib lainnya. Lalu untuk kontekstualnya, peneliti melakukan penelitian ini terhadap pembentukan karakter di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana bentuk pelaksanaan program ekstrakurikuler pramuka wajib di sekolah. Yang kedua, bagaimana efektivitas program ekstrakurikuler pramuka wajib di sekolah. Yang ketiga, bagaimana implementasi kegiatan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di sekolah. Dan yang terakhir, apakah program ekstrakurikuler pramuka wajib memberikan dampak terhadap pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di sekolah. Selanjutnya ke tujuan penelitian. Ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya yakni untuk mengetahui bagaimana efektivitas program ekstrakurikuler pramuka wajib terhadap pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari. Lalu untuk tujuan khususnya tentunya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan di rumusan masalah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, harapannya dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran atau ide bagi Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia terkait informasi analisis efektivitas ekstrakurikuler pramuka wajib dalam pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari. Adapun manfaat secara praktisnya, yang pertama ada bagi sekolah, bagi prodi administrasi pendidikan, dan juga bagi peneliti. Jika bagi sekolah, maka manfaatnya yakni apabila penelitian ini terbukti bahwa ekstrakurikuler pramuka wajib ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari, maka program yang sama dapat diterapkan di sekolah-sekolah lainnya di luar SMP Negeri Sekecamatan Sukasari. Selanjutnya kita memasuki ke bab 2, yakni kajian pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Di landasan teori saya menggunakan teori evaluasi program oleh Daniel Staffelbeam, teori model chip, yang mana dimensinya yakni ada evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan juga evaluasi produk yang kemudian akan diturunkan menjadi instrumen penelitian. Selanjutnya saya menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 sebagai pengkajian kegiatan ekstrakurikuler pramuka wajib, dan juga Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang teori proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah.
Selanjutnya ada definisi konseptual dan definisi operasional, yang mana dalam hal ini definisi konseptualnya yakni menurut Sitohang tahun 2022, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa politik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Lalu untuk definisi operasionalnya yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda-beda, seperti perbedaan rasa akan nilai moral dan sikap, kemampuan dan juga kreativitas, hingga kegiatan ekstrakurikuler ini ditujukan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, minat dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Lalu berikut ini ada penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya ada kerangka berpikir, yang mana di sini melibatkan item input, proses, dan juga output dan outcome. Di input sendiri yakni ada peserta didik dan menampilkan fenomena dan juga kesenjangan antara kondisi yang diharapkan. Di fenomena ini terdapat kurangnya pendidikan karakter peserta didik yang diterapkan di sekolah. Banyak sekolah yang masih belum terbiasa untuk melakukan kegiatan yang menunjang keberjalanannya pendidikan karakter. Padahal pendidikan karakter ini dapat dilakukan melalui penanaman nilai baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan terdapat kesenjangan dengan kondisi yang diharapkan, yang mana inginnya terdapat upaya penyempurnaan pendidikan karakter seperti yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menjadikan Profil Pelajar Pancasila sebagai salah satu visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Selanjutnya, di bagian proses melibatkan dua variabel. Yang pertama ada variabel X, yakni efektivitas ekstrakurikuler pramuka JIP, yang mana di sini menggunakan teori evaluasi program model CHIP oleh Daniel Staffelbeam. Variabel Y-nya yakni pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Lalu outputnya yakni tertanam nilai profil pelajar Pancasila yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila tentunya. Lalu di bagian outcome ini yakni menjadi manusia yang Indonesia yang berkarakter sehingga dapat bermanfaat bagi nusa bangsa dan juga agama. Selanjutnya beralih ke hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis. Ada hipotesis alternatif dan juga hipotesis nol. Hipotesis alternatifnya yakni efektivitas ekstrakurikuler pramuka wajib memberikan dampak terhadap pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari. Adapun hipotesis nolnya yakni efektivitas ekstrakurikuler pramuka wajib tidak memberikan dampak terhadap pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari. Selanjutnya ada metode dan juga pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Lalu untuk metodenya yakni menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitiannya yakni saya melaksanakannya di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari. Untuk responden dan juga sumber data dari penelitian ini yakni peserta didik di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari. Dan untuk populasinya dalam penelitian ini adalah peserta didik yang bersekolah di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari dengan jumlah 2.614 orang. Lalu untuk sampel dalam penelitian ini, karena saya menggunakan rumus Lovin, maka diperoleh sampel sebanyak 347 orang. Untuk teknik pengambilan sampelnya, saya menggunakan simple random sampling. Dan untuk teknik pengambilan datanya, yang pertama ada angket atau kuesioner, lalu melalui metode wawancara untuk mengetahui permasalahan apa saja yang ada di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari, lalu ada observasi dan juga studi dokumentasi. Untuk mekanisme pengolahan datanya sendiri, yang pertama yang saya lakukan adalah apabila saya sudah mendapatkan responden dan semua data sudah terpenuhi sampelnya, maka akan melakukan tabulasi data, kemudian melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas menggunakan metode Lilia-Force, analisis regresi, dan yang terakhir uji korelasional. Berikut ini ada kisi-kisi penelitian dari variabel X. Selanjutnya ada kisi-kisi penelitian dari variabel Y, yakni karakter profil pelajar Pancasila, yang sudah disesuaikan dari nilai turunan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian dari variabel X, yakni efektivitas ekstrakurikuler pramuka wajib menggunakan teori evaluasi program model CHIP. Di sini terdapat 25 butir pertanyaan. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian variabel Y, terdapat 32 butir pertanyaan. Begitu kiranya presentasi yang dapat saya berikan Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Yang pertama, mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa saja urgensinya? Yang pertama, karena sesuai dengan yang saya paparkan di latar belakang bahwa masih banyak sekolah yang terlalu berfokus pada kurikulum-kurikulernya dan kurang sekali dalam menerapkan kurikulum non-kurikulernya. Namun, di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari ini telah menyadari bahwa adanya pentingnya pendidikan karakter yang diterapkan di kurikulum non-kurikuler, dan mereka juga sudah memiliki atau menjalankan beberapa program kegiatan di ekstrakurikuler pramuka wajib. Maka dari itu, saya perlu untuk meneliti hal ini untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh yang diberikan
atas efektivitas terselenggaranya ekstrakurikuler pramuka wajib ini terhadap pembentukan karakter profil pelajar Pancasila di siswa itu sendiri, sehingga nanti manfaatnya kemudian akan digunakan atau diadaptasi oleh sekolah-sekolah yang lain apabila dalam penelitian ini sudah berhasil atau terbukti bahwa program-program tersebut berhasil dilakukan. Dan apabila program tersebut masih belum berhasil atau kurang efektif dijalankan, maka ini akan menjadi manfaat untuk sekolah-sekolah di SMP Negeri Sekecamatan Sukasari untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terkait keberjalanan program-program yang telah mereka lakukan selama ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yakni teori oleh Daniel Stafelbaum yang teori evaluasi program model chip. Di sini menggunakan beberapa nilai turunan atau dimensi. Yang pertama ada evaluasi konteks. Ini tentunya untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mendasari dijalankannya suatu program. Lalu ada evaluasi input. Di sini saya menggunakan 4 indikator, ada program sekolah, peserta didik, guru pembina pramuka, dan juga ketersediaan sarana dan prasarana. Yang pertama di program sekolah ini yakni tentunya untuk menilai hasil analisis sekolah terhadap pembuatan sebuah program berdasarkan permasalahan yang dialami. Lalu untuk peserta didiknya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik yang terkait dengan karakter peserta didik itu sendiri. Lalu untuk guru pembina pramuka yang ini menyangkut tenaga ahli yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi tujuan yang ditargetkan. Dan yang terakhir yakni ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program yang telah dibuat. Lalu ada evaluasi proses yakni di pelaksanaan menggunakan teori di pramuka itu sendiri. Yang pertama ada pengetahuan umum, lalu ada pengetahuan keagamaan dan pengetahuan atau peraturan baris berbaris. Dan yang terakhir ada evaluasi produk untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan dari program tersebut. Lalu selain itu saya juga menggunakan teori di karakter profil pelajar Pancasila yang mana ini merupakan bagian dari rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada juga nilai-nilai turunannya, yakni ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara, dan lain-lain. Baik, selanjutnya untuk cara mengolah hasil penelitian ini sendiri, karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan uji statistika melalui beberapa tahap pengolahan data. Yang pertama ada tabulasi data, yang mana setelah dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian hasil dari para responden tersebut akan diolah melalui tabulasi data, yang mana tabulasi data ini merupakan usaha penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun dalam bentuk tabel silang. Hasil tabulasi data ini kemudian diperiksa validitas dan juga reliabilitasnya untuk mendapatkan hasil yang valid untuk penelitian ini. Lalu selanjutnya yang kedua melalui tahap uji validitas, yang mana di uji validitas ini setiap butir item itu digunakan analisis untuk mengkorelasikan skor tiap butir item dengan skor total yang merupakan jumlah skor dari setiap butirnya. Valid atau tidaknya menggunakan rumus korelasi produk moment. Kemudian dilakukan uji reliabilitas untuk uji pengukuran instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Pada penelitian ini, uji reliabilitasnya menggunakan Cronbach alpha. Selanjutnya, melalui uji normalitas menggunakan metode Lilia-Force. Uji normalitas ini adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Lalu, melalui uji normalitas ini dapat dijadikan sebagai dasar apakah pengolahan data selanjutnya menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik. Selanjutnya, yakni melalui metode analisis regresi, yang mana analisis regresi ini merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Lalu analisis regresi ini juga digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen, ataupun berlaku sebaliknya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada uji korelasional, yang mana uji korelasional ini merupakan uji statistik yang hanya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel tersebut dan menunjukkan seberapa besar hubungan antar variabel penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan teknik korelasi produk moment, yang mana teknik korelasi produk moment ini adalah salah satu teknik untuk korelasi antara dua variabel yang sering digunakan. Baik, begitu kiranya jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.